Bandung tanggal 13 Mei tahun 2016. Anggota Linmas Kelurahan Cicaheum kontrol jaga lembur di lingkungan RW sewilayah Kelurahan Cicaheum. Untuk hari ini tepatnya jam 9 pagi kurang lebih kami kontrol giat jaga lembur di lingkungan RW 11 Sukalaksana Kelurahan Cicaheum, di mana alhamdulillah kami telah berjumpa dengan Bapak RW-nya ataupun warga masyarakat yang ada di lingkungan RW 11 Sukalaksana Kelurahan Cicaheum ini. Untuk lebih jelasnya akan saya wawancarai Bapak RW 11 untuk memintai informasi mengenai keamanan ataupun istilahnya sumbangsih dari anggota Linmas Kelurahan Cicaheum untuk membantu keamanan dan kenyamanan di lingkungan RW 11 ini. Assalamualaikum Pak RW. Sehat Pak RW? Alhamdulillah. Mungkin gini Pak RW ya, kami alhamdulillah telah mendapatkan instruksi dari Bapak Lurah Cicaheum supaya dalam tugas harian rutin ini kami memiliki 8 tugas harian Pak RW. Mungkin salah satu poinnya itu yang poin kelima yaitu piket di kelurahan. Nah, mungkin selama ini kami piket di kelurahan yaitu terhitung dari jam 10 malam sampai jam 7 pagi. Kami alhamdulillah sudah ikut membantu kontrol giat jaga lembur di lingkungan RW sewilayah Kelurahan Cicaheum. Nah, mungkin ada instruksi terbaru dari Bapak Lurah Cicaheum yaitu kontrol jaga lembur pun bisa dilakukan pada siang hari. Jadi istilahnya selain kami melakukan sosialisasi mengenai Perda K3 di jalan-jalan protokol ataupun ke warga masyarakatnya, kami sekaligus merangkap tugas yaitu Pak RW mengantisipasi gangguan keamanan yang berada di lingkungan RW sewilayah Kelurahan Cicaheum. Nah, mungkin saya akan sedikit meminta informasi dari Bapak RW 11 mengenai keamanan di lingkungan RW 11 ini pada siang hari seperti apa Pak RW? Mangga Pak RW. Baik, terima kasih. Ini pertama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran anggota Linmas dari Kelurahan Cicaheum. Memang pada prinsipnya kami bersyukurlah dengan adanya Linmas di Kelurahan Cicaheum. Yang pertama yang kami rasakan terutama oleh warga masyarakat RW 11, pertama ketika ada kontrol malam gitu, kemudian ada juga sidak. Nah, sekarang ini terutama di tempat-tempat kosan kelihatannya sudah tertib. Oh iya. Walaupun alhamdulillah Pak RW ya 100% iya. gitu. Sudah ada perubahan Pak RW ya. Nah itu. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas keberadaan Linmas Kelurahan Cicaheum. Kemudian sekarang ada program untuk jaga lembur gitu. Nah, memang mungkin saya waktu itu juga sudah beberapa kali memberikan informasi bahwa kondisi di daerah RW 11 itu terutama yang kaitannya dengan anak-anak sekolah. Nah itu kita sudah informasikan ke pihak kelurahan dan sekarang ketika itu juga ada kontrol dari Linmas Kelurahan Cicaheum juga, ternyata sekarang itu udah agak berkurang anak-anak, udah agak tertib ya. Tertib, dan kita selalu artinya koordinasi lah pihak kelurahan. Betul. Mengenai keamanan terutama siang, ya kalau siang itu ya alhamdulillah sebetulnya di RW 11 itu tidak pernah ada kejadian gitu, tapi ya pada umumnya aman terkendali. Oh gitu Pak RW. Ya, untuk siang hari hanya yang jadi permasalahan itu terutama masalah parkiran Pak. Oh parkiran motor itu motor di sebelah mana tuh di yang lingkungan di RT jalan di RT 1 itu sepanjang jalan itu. Jadi kita sudah beberapa kali memberikan teguran, kemudian bahkan sudah diberikan bank di sana itu dilarang parkir. Ternyata kan anak-anak mahasiswa terutama tamu gitu, tamu yang temannya yang ada di kosannya itu nyimpan motor itu pas lengkrah lah itu kanan kiri. Kadangkala pas ada mobil roda 4 yang masuk itu susah. Gitu Pak. Tolong itu diinformasikan kepada mereka. Siap. Kalau misalnya mereka itu karena gini, dia itu parkir di sana itu bukan sebentar gitu, Jam-jam. bahkan 1 hari penuh. Karena yang bersangkutan itu kuliah gitu, masuk kuliah motor disimpan di tempat kosan temennya, ya di halaman depan kosan temennya, dengan alasan mungkin dia itu nggak mau bayar gitu masuk di sana ke BSI sendiri ya universitas itu. Itu terutama masalah kendaraan. Siap Pak RW. Nanti insya Allah dibantu Pak RW.
Kemudian mengenai keamanan juga, mengenai kriminalitas terutama ya antisipasi lah mungkin kita koordinasi. Biasanya kejadian itu pencurian kendaraan bermotor di RW 11 itu ya khususnya di daerah kosan gitu. Nah itu biasa interval waktunya itu antara jam 5 sampai jam 7 sore. Jam 5 sore sampai jam 7 malam. Itu jam Menjelang maghrib itu ya, Pak RW? Itu pada saat orang lagi sembahyang, bangsat masuk gitu. Oh, Nah, seperti itulah kondisi. Ya, terima kasih, Jadi, Pak RW. pada artinya saya atas nama pengurus dengan warga masyarakat dengan keberadaan Linmas Kelurahan dari pihak Kelurahan Cicahem itu ya saya ucapkan terima kasih karena kita sudah terbantu lah. Secara umum ketertiban dan keamanan itu sudah kita bisa minimalisir. Ya, siap. Pak RW mungkin ya terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan kedepannya pun ini menjadi PR bagi kami, khusus di lingkungan RW 11 Sukalaksana Kelurahan Cicahem ini, bahwa jam-jam rawan alhamdulillah kami sudah mengetahui, ataupun yang barusan parkir motor yang tidak tertib atau bagaimana, padahal sudah diberikan peringatan oleh pengurus setempat yang ada di lingkungan RW 11 ini, namun belum ada digubris atau seperti apa. Nanti insya Allah akan kami bantu untuk disosialisasikan. Nah, mungkin dengan keberadaan kami datang ke lingkungan RT 1 tepatnya ya, yang wilayah kos-kosan itu, alhamdulillah mungkin secara tidak langsung Pak RW pun sudah memberikan izin dan instruksi ya untuk kami melangkah ya seperti apa ya. Insya Allah kedepannya kami akan melaksanakan salah satu tugas itu karena memang merupakan tugas kami juga, antisipasi gangguan keamanan, ketertiban ataupun kenyamanan. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada salah satu warga ini. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Dengan Pak siapa, Pak? Pak Ahmad. Oh, Pak Ahmad. Nah, mungkin Pak Ahmad di mana barusan oleh Bapak RW sendiri dijelaskan bahwa di lingkungan RW 11 kalau untuk kondisi dari pagi sampai sore itu cukup aman mungkinnya, meskipun ada beberapa kali kejadian namun tidak begitu membuat warga tidak nyaman. Khusus dari jam 5 sore sampai jam 7, menurut Pak Ahmad sendiri memang kondisi di lingkungan RW 11 penghuni kos-kosan seperti apa gitu? Masalah kos-kosan sebenarnya kurang konkretis ya, bahkan yang mestinya Pak RT-nya yang lebih tahu ya. Tapi sepengetahuan saya masalah kos-kosan memang kurang rapi lah istilahnya. Gitu, Pak Ahmad. Kurang sehingga keluar masuknya anak-anak kosan tuh kurang bagus lah. Nggak jelas atau seperti apa ya, tanpa lapor atau bagaimana ya. Seperti itu. Bahkan tadi udah disinggung sama Pak RW, bahkan parkir motor tuh sebenarnya udah ditetap oleh Pak RW, namun seperti itulah terjadinya sehingga dilanggarlah peraturan seperti itu. Bahkan tadi udah singgung banyak lebar oleh Pak RW, sehingga pencurian itu yang rawannya tuh di antara jam 5 sore sehingga sampai jam 7 itu yang pasti, Pak. Karena bahkan di lingkungan RW 11 Sukalaksana RT 2 tuh bahkan sudah terjadi di sini di belakang jam-jam itu ya. Berarti jam rawannya seperti itu Pak RW ya. Pas maghrib ya mungkin sering terjadi sehingga pergok sehingga terjadi gitu. Mungkin terima kasih Pak Ahmad atas informasinya, dan kami akan sedikit memberikan informasi. Jadi begini Pak RW, tapi punten gitu Pak RW-nya, kata Pak Ahmad. Rupanya memang penghuni kos-kosan itu ada beberapa kejadian di wilayah kelurahan lain. Jadi memang pelaku kejahatannya pun tidak jauh dari mereka itu, dari rekan-rekan. Karena apa? Kita kan tidak kenal sama orang-orang tersebut karena tidak lapor. Iya, makanya. Sedangkan orang yang punya niatan baik aja mereka belum tentu lapor Pak RW ya. Apalagi yang punya niatan nggak baik dengan banyak modusnya, yaitu berkunjung ke rumah temannya, seperti apalah. Memang dalam beberapa kejadian pelakunya itu orang-orang mahasiswa sendiri, mahasiswa-mahasiswi sendiri yang melakukan kelakuan curanmor seperti itu. Nah, tapi mudah-mudahan nanti ke depannya yang Pak Ahmad jelaskan sama kami ataupun dari Pak RW, insya Allah dari jam-jam tersebut akan kami pantau seperti apa di lingkungan RW 11 itu. Ataupun mengenai parkir motor insya Allah akan kami sosialisasikan. Istilahnya, maaf ya, setahu kami
parkir di BSD cukup murah, Rp500 Iya. Pak RW ya. Piraku atuh lebarku artos pamas Rp500-nya. Nah, kayak insya Allah aku kami di bantosan. Namun kangge ieu mah kepengurusan anu aya di RW 11. Punten Pak RW nya upami aya pengurus anu aya di bumi. Janten sakedikna nya ngontrol di lingkungan RT-na, upami Pak RT-na nya sakedikna ku keberadaan Pak RT jamin bade jahat saha ngontrolnya kagiridig kagerewah. Mudah-mudahan nya insyaallah kami oge seperti itu Pak RW. Kami selama bade ngagiridig anu bade lalakon teh sae supados teu janten lalakonna kitu nya. Tapi kita nuhun pisan informasi ti Pak Ahmad sareng ti Pak RW-na. Insyaallah kapayuna dia janten PR oge kangge kami. Atuh mudah-mudahan anggota Linmas Kelurahan Cicaheum salami engke tugas. Kami bada teu nyuhunkeun dipaparin kesehatan sareng kasalamatan. Pak RW-nya dan mudah-mudahan warga anu di lingkungan RW 11 ieu sareng kepengurusan terutama Pak RW-na sing dipaparin kesehatan sareng kasalamatan. Amin. Pangitan kitu Pak RW nuhun nya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak. Untuk dapat diinformasikan juga bahwa di lingkungan RW 11 ini mencakup 5 RT, di mana untuk khusus di lingkungan RT 01 cukup luas. Untuk dapat diinformasikan juga bahwa di RT 01 ini merupakan titik pusat kos-kosan yang berada di lingkungan RW 11 sendiri. Alhamdulillah selama kami bertugas selama ini dengan melakukan koordinasi dengan Bapak Babinsa ataupun Bapak Babin Kamtimas serta arahan dari Bapak Lurah Cicaheum untuk mendata sidak di kos-kosan ataupun mendata anak-anak sekolah. Alhamdulillah sudah ada sedikit perubahan sesuai dengan laporan dari Bapak RW sendiri bahwa di lingkungan RW 11 sudah mulai ada perubahan, apakah itu keberadaan anak sekolah yang keluyuran di jam-jam sekolah. Sudah barang tentu akan kami data, kami jaring, kami antar ke sekolahannya untuk mendapatkan arahan dari sekolahan mereka sendiri ataupun penghuni kos-kosan yang semulanya tidak tertib, hanya seenaknya kos di sini, pikir mereka itu bayar, bahkan tidak mengikuti aturan yang ditentukan oleh Bapak RW sendiri. Alhamdulillah setelah kami kunjungi sudah mulai ada sedikit perubahan. Yang mudah-mudahan ke depannya di lingkungan RW 11 sendiri baik penghuni kos-kosan yang parkirnya sembarangan ataupun keberadaan anak-anak sekolah yang selalu istilahnya dibikin tempat istirahat pada jam-jam belajar dapat menertibkan diri. Terima kasih untuk informasinya dari Bapak RW 11 dan warganya. Mudah-mudahan informasi tersebut dapat menjadi kemajuan dan kesuksesan yang berada di wilayah Kelurahan Cicaheum ini, tepatnya di lingkungan RW 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.